Halo, selamat datang di channel YouTube gua, Adi Gunawan. Gua mahasiswa semester 5 desain interior. Mungkin buat kalian yang pengen cari tahu tentang gua, boleh follow gua di Instagram ini. Oke, sekarang video pertama gua pengen ngebahas tentang alat tulis yang digunain di desain interior. Apa aja sih yang bisa digunain? Tapi ini tuh yang gua kasih tahu itu yang berdasarkan pengalaman gue sendiri ya, apa aja yang gue pakai. Jadi setiap orang di beda-beda universitas mungkin bisa beda lagi, tapi gue cuma mau kasih tahu berdasarkan pengalamannya gue. Yang pertama itu ada penggaris sigil. Jadi tuh kayak ini penggaris panjang sigil, itu tuh harganya itu sekitar 150.000. 150.000 itu tuh udah ada kayak 4 ukuran ya. Biasa sih yang gue pakai tuh ukuran di 20 cm, 30 cm, 50 cm, sama 60 cm. Kenapa harus sigil? Gue pilih sigil gara-gara dia itu lebih presisi daripada ukuran penggaris-penggaris yang lainnya. Dan dia itu tuh licin di depannya. Ini. Nah, kayak nanti kita tuh pas ngegaris, kalau pakai penggaris sigil itu dianya itu licin. Oke, yang selanjutnya itu ada penggaris segitiga set sigil juga nih. Ini contohnya, ini tuh buat kita gambar teknik kayak nanti ada segitiga 30 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat, dan 90 derajat. Itu harganya ya kisaran sekarang sih 90.000. Dan ada penggaris segitiga morse atau rotring, itu tuh sekarang harganya di 200.000. Itu nanti kalau misalkan lu mau tahu gimana cara pakainya, itu nanti kita bahas di episode selanjutnya. Selanjutnya itu ada rotring set. Nah, sebenarnya tuh nggak semuanya sekarang itu pakai rotring set lagi, tapi bedanya rotring sama rotring set. Nah, ada Rapido rotring set seharga 750.000, tapi ini tuh harga beberapa tahun sebelumnya. Mungkin sekarang itu udah lebih naik lagi karena produksi dari rotring itu tuh semakin sedikit lagi. Kalau gua itu kenapa sih harus pakai Rapido yang merek rotring? Soalnya kalau ini tuh jadi kayak kalau misalkan kita pakai ketebalan 0,1 itu tuh tetap di 0,1. Kalau misalkan lu pakai yang kayak drawing pen yang biasa, di kuas di depannya itu tuh bisa meleset-meleset kayak gitu. Dan kalau di rotring set itu kan baru ada 0,1, 0,3, 0,5. Dan sedangkan kita tuh di gambar teknik nanti gua kasih tahu seksinya lagi, itu ada yang 0,7 digunain lagi. Jadinya kita udah beli 750.000, kita harus nambah lagi 300.000. Nah, ini untuk gambar-gambarnya. Yang selanjutnya itu ada koi watercolor. Gue pakainya itu cuman yang koi watercolor yang 36 warna. Itu harga pas gue beli sih 450.000 ya. Kalau lu memang banyak duit, sultan, lu bisa beli yang kayaknya ada deh yang 48 warna atau 72 warna. Mantap. Selanjutnya itu ada pensil warna. Sebenarnya tuh kalau pensil warna ada yang kayak lu bisa pakai yang Lira, Faber-Castell, itu tuh terserah. Tapi kalau gue sendiri itu gue pakainya yang Lira. Kenapa Lira? Soalnya dia itu warna-warnanya tuh kayak lebih profesional kayak gitu sih. Yang keluarnya tuh kayak warna-warna pokoknya lebih keren deh daripada merek yang lain. Itu di harga 200.000-an. Pas gue beli itu cuma yang 24 warna doang ya, 200.000-an. Bisa bayangin. Selanjutnya itu ada cat poster. Nah, lo kalau misalkan masuk desain interior atau desain itu nanti itu ada tugas yang namanya anomali. Dan tugas anomali itu harus pakai cat poster. Dan itu tuh kayak warna-warnanya lo bisa beli terus karena itu tuh udah pasti revisi banget, nggak mungkin sekali jadi. Oke, ini gue ada foto waktu itu gue beli nyampe sebanyak ini biar gue nggak usah bolak-balik lagi. Satu cat poster yang gede itu tuh dulu tuh di harga 19.500 sampai 20.000-an sih. Ini tuh harga berdasarkan yang gue beli ya. Nggak tahu kalau misalkan nanti di tempat kalian itu beda-beda lagi harganya ya. Mantap. Oke, selanjutnya itu ada kopi. Nah, ini tuh kayak kita kalau untuk ngerenderin itu tuh
bagus banget sih Copic, tapi lumayan mahal harganya. Untuk Copic Sketch itu satunya itu di harga 65 ribuan. Itu baru satu warna ya. Kalau misalkan kita kayak untuk pakai untuk ngerenderin interior kayak gitu ya, minimal 10 warnaan lah di harga. Mungkin berarti kalau misalkan 65 dikali 10 aja udah 650 ribu. Mantap. Oke, selanjutnya itu yang tadi gue sebutin, ada lagi yang kayak beli kertas gambar A3, kita latihan terus ngegambar, terus kita ada beli kertas watercolor itu tuh kayak khusus lagi biar dia tuh bisa tahan air, ada yang 200 gram, ada yang 300 gram. Kita coba taruh di harga 200 ribuan lah ya. Nah, dan harga-harga yang gue masukin itu masih belum yang kayak termasuk tabung untuk lu gulung-gulung kertas tuh, biar kalau misalkan lu bawa ke kampus itu nggak bermasalah, nggak kena hujan atau nggak lecek. Belum laptop yang kalau misalkan waktu itu gue belinya, kalau laptop yang gue pakai sih 20 jutaan deh. Jadi kita total dari alat tulis doang ya, yang tadi gue sebutin sekitar 3 jutaan guys. Itu baru alat tulisnya doang. Kita masih belum yang kayak bikin maket nih. Kalau misalkan bikin maket, ini referensinya itu bisa nyampe 200-300 ribu, itu udah paling murah. Oke, tapi gue mau kasih tahu untuk kalian yang memang suka di desain interior, jangan patah semangat. Nanti untuk next time-nya mungkin gue bisa kasih tahu alternatif yang bisa lu pakai biar nggak usah semahal itu, karena memang kalau budgetnya itu nggak segitu banyak, sebenarnya masih ada alternatif yang bakalan gue bahas di episode selanjutnya. Oke, sekian guys video dari gue kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kalian yang mau masuk ke dunia interior. Kira-kira apa aja sih yang bakalan, alat-alat yang bakalan digunain sama kalian di desain interior. Untuk selanjutnya gue bakalan bahas Unilife yang lainnya. Ini gue mau kasih lihat sinematik footage dari barang-barang yang tadi gue sebutin. Oke, see you on next video guys. Bye.